Pengawasan trimming. Nah, ini foreman ini. Jadi salah satu tugas foreman pada saat berlangsungnya loading. Pengawasan trimming batu bara di tongkang. Nah, jadi kita salah satu sebenarnya trimming itu kita ada dua, tapi artian dalam trimming di batu bara di tongkang dengan trimming batu bara di palka itu berbeda. Tujuannya. Jadi yang pertama ini foreman PBM dan foreman doser itu berkoordinasi pada saat akan proses trimming, gitu loh, sesuai dengan yang tercantum di IK trimming doser. Jadi biasanya sebelum ditransfer dari kapal besar ke tongkang atau dari loader ditransfer ke bars, itu biasanya nanti pihak loader atau pihak kren itu akan membuat landasan dulu seperti itu. Jadi sebelumnya memang dilakukan misalkan P2H dari operator dosernya itu kan pemeriksaan awal dan pemeriksaan complete loading, kelayakan unit. Terus pengawas doser memastikan operator mengisi dan mengumpulkan form P2H serta ikut melakukan pemeriksaan kelayakan unit. Jadi sebelum diturunkan, sebelum digunakan, pengawas dari doser atau foreman doser dan operator melakukan pengecekan di sisi dosernya, melakukan P2H. Nah, terus setelah itu operator doser akan melakukan meratakan atau merapikan muatan batu. Kalau seandainya, biasanya ini untuk yang poin 4 sering terjadi kalau misalkan kita tongkang terakhir atau last bars. Biasanya tongkang terakhir itu kita biasanya hanya diambil sedikit, hanya diambil dimuat sedikit, artinya masih ada return cargo, masih ada sisa. Nah, kewajiban operator kren inilah wajib meratakan, artinya tidak agar tongkang tersebut tidak miring kiri atau miring kanan atau tongkang itu dalam posisi stabil, gitu loh, dalam posisi steady. Jadi operator tuh sebelum tongkang terakhir kesop ini yang masih ada muatan harus merapikan dulu agar posisi tongkang itu bagus. Karena tongkang ini yang terakhir ini next-nya itu akan dilimpahkan atau akan loading kembali di kapal selanjutnya return cargo tersebut. Next. Oke, pengawasan trimming. Kegiatan trimming dilakukan sesuai dengan prosedur. Nah, ini kita pengawasan memastikan pada saat proses trimming itu APD dari operator doser digunakan. Terus unit doser telah dilakukan P2H baik di awal shift maupun di akhir shift. Yang ketiga, komunikasi dengan operator doser. Nah, PBM ini harus komunikasi nih dengan operator doser, terutama pada saat proses trimming di di palka kapal besar. Ini harus melakukan komunikasi dengan pihak foreman dosernya pun harus komunikasi. Terus lakukan trimming pada kargo yang menggunung. Jadi untuk di tongkang biasanya awal itu kan kita masih dalam bentuk gunung. Sebelum diturunkan nanti dibuatkan pad dulu. Nah, nanti begitu sudah turun baru diratakan gunung tersebut. Sebelum diambil, sambil diambil dengan pihak kren ya, kerennya untuk mengambil muatan tersebut. Terus waspada terhadap gerakan longsoran batu bara. Nah ini, bila kita doser sudah turun ke bawah, di antara gunung, itu kita harus hati-hati, karena potensi longsoran itu ada. Terutama pada saat gunung itu masih tinggi ya, makanya kita wajib meratakan dulu agar tidak longsor batu bara tersebut. Terus unit yang dioperasikan tidak terlalu dekat dengan dinding atau sideboard tongkang. Nah, diupayakan kita bekerja ini ada jarak dengan sideboard dari tongkang. Karena apa potensinya? Kita bisa merusak sideboard atau membuat hentakan dari dorongan dari batu bara yang dilakukan oleh doser ini berpotensi untuk merusak atau merebahkan dari sideboard seperti itu.
Yang selanjutnya, dorongan batu bara tidak melebihi ketinggian dinding atau sideboard. Nah ini, jadi pada saat gunung masih tinggi ini, usahakan kita pada saat proses pendorongan atau meratakan, itu tidak melebihi dari tingginya sideboard. Potensi yang ada ya seperti tumpahan batu bara ke laut atau ke sideboard bagian luar. Itu yang akan kita hindari. Jadi komunikasi perlu dijaga juga, diinformasikan dari sisi foreman-nya ke foreman doser maupun foreman doser ke operator dosernya. Selanjutnya, next Pak To. Oke, ini persiapan penyelesaian pemuatan batu bara. Oke, jadi pada saat setelah menyelesaikan batu bara, pada saat kargo sudah hampir mendekati komplit, itu kita melakukan intermediate. Biasanya nanti foreman akan menginformasikan ke shipper dan surveyor berapa waktu lagi kita akan melakukan intermediate. Nah, nanti ini foreman yang akan, karena foreman akan meneli kan kargo yang sudah termuat sekian. Umumnya biasanya kita melakukan intermediate itu biasanya di kargo-kargo di atas 2.000. Jadi 2.000 atau 3.000 sebelum stoic plan itu, misal kargo yang rencana yang dimuat adalah 60.000. Jadi sebelum 60.000, 2.000 atau 3.000, misalnya 58, 57, nanti kita akan stop untuk melakukan intermediate draft survey. Tujuannya apa? Untuk mengetahui pastinya berapa sisa muatan yang akan dimuat. Itu yang pertama, agar kargo kita tidak berlebih. Yang kedua, kalau kita 2 atau 3.000 kita untuk sebelum komplit melakukan intermediate, kita juga untuk mempersiapkan stabilitas kapal. Jadi kita juga mengetahui pada saat kurang 2 atau 3.000 ini, pada saat proses intermediate, berapa lagi kargo yang akan termuat. Kita pun dapat menjas atau menyetel stabilitas kapal sampai nanti ketemu komplitnya. Kalau pada saat proses intermediate dilakukan masih miring kiri atau trim by head, jadi kita pada saat sisa 2.000 tersebut, kita untuk mengejas stabilitas kapal. Jadi pada saat posisi kapal setelah muat, itu sudah posisi bagus. Seperti itu. Yang pertama apa tadi? Intermediate itu untuk mengetahui sisa berapa kargo yang belum termuat. Yang kedua, untuk salah satunya menstabilkan stabilitas kapal. Jadi kita agar bisa mengejas kalau kapal itu miring kiri, miring kanan, atau kapal dongak, atau kapal trim by head.